Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Madeo Febrianti, NIM C24170027 akan memaparkan mengenai analisis logam berat timbal PB dan tembaga CU pada Kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Pencemaran air. Pencemaran air menurut Effendi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sumber utama pencemaran air diantaranya adalah logam berat. Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai densitas lebih dari 5 gram per cm kubik dalam air laut. Logam berat terdapat dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Logam berat merupakan zat yang beracun serta umumnya bersifat karsinogenik. Logam-logam berat yang masuk dalam perairan akan mengalami proses pengendapan dan terakumulasi dalam sedimen. Kemudian terakumulasi terutama di dalam tubuh biota laut yang sedenter dan mendiami substrat. Bivalvia merupakan kelompok biota laut yang tersebar luas secara global yang kebanyakan hidup di wilayah pesisir dan estuaria. Spesies-spesies tersebut memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengakumulasi polutan perairan dengan sangat baik sehingga dapat menjadi salah satu bioindikator untuk mengamati kontaminasi dan perpindahan polutan antara media di lingkungan perairan. Salah satu spesies kelompok Bivalvia adalah Kijing Taiwan. Kijing Taiwan Anodonta Wudiana merupakan salah satu jenis kerang air tawar dari famili Unionidae, termasuk ke dalam kelas Pelecypoda atau Bivalvia, filum Mollusca. Kijing Taiwan mempunyai nilai ekologis dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Kijing Taiwan dikenal kegunaannya untuk mengurangi logam berat. Hal ini berkaitan dengan salah satu sifat kijing, yaitu filter feeder. Hal merugikan dapat terjadi pada masyarakat bila mengkonsumsi kijing yang ternyata telah tercemar. Salah satu bahan pencemar yang sering terdapat pada hewan filter feeder adalah logam berat antara lain tembaga, merkuri, kadmium, dan timbal. Logam berat tersebut diketahui dapat terakumulasi di dalam tubuh suatu organisme dan tetap tinggal dalam waktu jangka panjang sebagai racun. Logam tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasikan melalui berbagai perantara. Salah satunya adalah melalui makanan yang terkontaminasi oleh logam berat. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu analisis mengenai tingkat pencemaran oleh logam berat timbal serta tembaga pada kijing Taiwan untuk mengetahui batas risiko bahaya pada kijing tersebut terkait kemampuan akumulasinya. Praktikum dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Pengambilan sampel dilakukan di dua lokasi, yakni Situ Gede dan Situ LSI. Analisis logam berat dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 2, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Alat yang digunakan dalam praktikum ini antara lain trash bag, ember, alat bedah, alat tulis, penggaris, papan jalan, sarung tangan, Ekman grab, jala, termometer, pH meter, DO meter, timbangan digital, styrofoam, jarum, perahu karet, dan life jacket. Prosedur kerja. Titik sampling ditentukan terlebih dahulu. Titik yang ditentukan meliputi inlet, tengah, dan outlet. Setiap titik dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan Ekman grab. Kualitas air seperti suhu, pH, dan DO juga diambil di setiap titik dengan menggunakan termometer, pH meter, dan DO meter. Sampel kijing diambil menggunakan jala di setiap titik.
Sampel kijing yang telah tersedia dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Kijing dibedah menggunakan alat bedah untuk diambil dagingnya. Daging disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Analisis dilakukan pada 3 indeks yaitu Meat Yield, BCI atau Body Condition Index, dan STI Soft Tissue Index dengan rumusnya sebagai berikut. Pada BCI terdapat kategori tertentu dengan nilai indeks kondisi kurang dari 2,5 termasuk kategori kurus, 2,5 sampai 4,5 termasuk kategori sedang, dan nilai indeks kondisi lebih dari 4,5 termasuk kategori gemuk. Data dianalisis juga untuk menghitung batas aman konsumsi per minggu atau maksimum weekly intake yang diterbitkan WHO dan JEFK 2011 untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh logam menggunakan rumus MWI sama dengan berat badan dikali PTWI, di mana berat badan itu diasumsikan sebesar 50 kg untuk orang dewasa dan 15 kg untuk anak-anak. Setelah MWI dan konsentrasi logam diketahui pada biota masing-masing lokasi, selanjutnya dapat menentukan nilai MTI dengan rumus MWI per CT, di mana MWI adalah maksimum weekly intake dan CT adalah kandungan logam berat yang ditemukan di dalam daging. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbandingan kandungan logam berat PB dan CU di 2 lokasi tempat pengambilan sampel. Hasil yang diperoleh merupakan kandungan logam yang terdapat pada kijing. Kandungan logam berat PB dalam tubuh kijing yang diambil di situ gede sebesar 1,6087 mg per kilogram, sedangkan kandungan CU sebesar 3,4483 mg per kilogram. Kandungan logam berat PB dalam tubuh kijing yang diambil di situ LSI sebesar minus 3,3217 mg per kilogram, sedangkan kandungan CU sebesar 4,1907 mg per kilogram. Hasil penelitian memperoleh nilai indeks MY, BCI, dan STI di 2 lokasi. Hasil nilai indeks MY, BCI, dan STI di lokasi situ gede berturut-turut sebesar 0,23, 0,57, dan 0,16. Hasil nilai indeks MY pada situ LSI sebesar 0,16, nilai indeks BCI sebesar 0,56, dan nilai indeks STI sebesar 0,14. Hasil penelitian memperoleh nilai PB dan CU berdasarkan 3 parameter yaitu PTWI, MWI, dan MTI. Pada orang dewasa, parameter PTWI logam berat PB di situ gede dan situ LSI memiliki nilai yang sama, sebesar 0,025 mikrogram per kilogram. Parameter MWI logam berat PB pada situ gede dan situ LSI sebesar 1,25 mg per minggu. Parameter MTI logam berat PB pada situ gede sebesar 0,77 gram per minggu, sedangkan situ LSI tidak diketahui. Parameter PTWI logam berat CU di situ gede dan situ LSI memiliki nilai yang sama, sebesar 3,5 mikrogram per kilogram. Parameter MWI logam berat CU pada situ gede dan situ LSI sebesar 175 mg per minggu. Parameter MTI logam berat CU pada situ gede sebesar 50,75 gram per minggu, sedangkan situ LSI 47,76 gram per minggu. Hasil penelitian memperoleh nilai PB dan CU berdasarkan 3 parameter yaitu PTWI, MWI, MTI pada anak-anak. Parameter PTWI logam berat PB di situ gede dan situ LSI memiliki nilai yang sama sebesar 0,025 mikrogram per kilogram. Parameter MWI logam berat PB pada situ gede dan situ LSI sebesar 0,375 mg per minggu. Parameter MTI logam berat PB pada situ gede sebesar 0,603 gram per minggu, sedangkan situ LSI tidak diketahui.
Parameter PTWI logam berat Cu di situ gede dan situ LSI memiliki nilai yang sama sebesar 3,5 mikrogram per kilogram. Parameter MWI logam berat Cu pada situ gede dan situ LSI sebesar 52,5 mg per minggu. Parameter MTI logam berat Cu pada situ gede sebesar 181,04 gram per minggu, sedangkan situ LSI sebesar 12,53 gram per minggu. Pembahasan. Kandungan logam berat pada kijing Taiwan Anodonta taiwandiana dianalisis dagingnya dari situ gede dan situ LSI. Kijing Taiwan merupakan salah satu biota dari kelas Bivalvia yang biasa digunakan sebagai indikator biologis karena dapat mengakumulasi logam berat di dalam tubuhnya. Bioakumulasi adalah proses pengambilan atau penyerapan bahan kimia dari lingkungan melalui beberapa atau semua jalur yang memungkinkan dari beberapa sumber dalam lingkungan akuatik di mana bahan kimia tersebut berada. Bioakumulasi terjadi apabila tingkat pengambilan polutan oleh organisme lebih besar dari tingkat hilangnya polutan dari tubuh organisme. Faktor yang mempengaruhi tingkat akumulasi logam berat adalah jenis logam berat, jenis atau ukuran organisme, lama pemaparan, serta kondisi lingkungan perairan seperti suhu, pH, dan salinitas. Hasil pada perbandingan kandungan logam berat kijing di dua lokasi menunjukkan bahwa kandungan Pb pada kijing yang didapat dari situ gede lebih tinggi dibandingkan dengan kijing yang didapat dari situ LSI. Berbeda dengan kandungan Cu, kijing yang didapat di lokasi situ LSI lebih tinggi dibandingkan dengan kijing yang didapat di situ gede. Perbedaan kandungan logam berat yang terdapat pada kijing dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu umur, jenis kelamin, suhu, salinitas, sejarah geokimia sedimen, kegiatan antropogenik, variasi musim untuk logam, pasokan makanan bagi biota, pertumbuhan, serapan, dan tingkat ekskresi logam oleh biota, perkembangan biologi dan gonad biota, kebiasaan makanan, dan habitat biota menurut Salman 2011. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Happy et al. 2012 berdasarkan penelitiannya bahwa parameter kualitas air seperti pH, suhu, dan debit air juga mempengaruhi konsentrasi logam berat yang berada di perairan. Terdapat 3 indeks yang digunakan, yaitu MY atau Meat Yield, BCI atau Body Condition Index, dan STI Soft Tissue Index. Nilai indeks terbesar MY ada pada kijing yang diambil di lokasi situ gede. Nilai MY kedua situ menunjukkan bahwa kijing yang berasal dari situ gede lebih besar dibandingkan dengan kijing yang diambil di situ LSI. Nilai MY pada spesies Bivalvia dipengaruhi oleh faktor endogen atau misalnya siklus gametogenesis dan faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, DO, dan ketersediaan pakan menurut Prihatini 2013. Indeks kondisi telah diterima sebagai indikator integratif dari kesesuaian ikan secara umum dan dianggap memberikan informasi tentang cadangan energi dan kemampuan ikan untuk melawan polusi atau tekanan lingkungan lainnya, menurut Christophe et al. 2015. Respon yang subletal seperti ukuran indeks kondisi fisiologis tampaknya berguna untuk studi penilaian risiko ekologis karena sensitivitasnya terhadap polutan dan hubungan yang jelas dengan tingkat yang lebih tinggi. Hasil BCI yang didapatkan bahwa dapat diduga berada pada kategori kurus. Kedua jenis logam yang terkandung dalam daging kijing. Logam Pb merupakan logam dengan nilai minimal dari hasil penghitungan batas maksimum berat daging kijing yang dapat ditolerir dalam waktu 1 minggu untuk orang dewasa dengan asumsi berat badan 50 kg dan anak-anak dengan asumsi berat badan 15 kg. Batas maksimum konsumsi dalam waktu 1 minggu untuk orang dewasa adalah 0,777 gram daging per minggu, sedangkan untuk anak-anak adalah 0,603 gram daging per minggu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kijing hasil tangkapan di situ LSI dan situ gede ini tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Akumulasi logam berat Pb dan Cu dalam tubuh manusia dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa kijing hasil tangkapan di situ LSI dan situ gede ini tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Akumulasi logam berat Pb dan Cu di dalam tubuh manusia dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan.
Saran yang dapat diberikan bahwa perlu adanya uji lanjut logam berat yang berbeda mengenai batas konsumsi pada biota kelompok bivalvia. Jenis biota yang berbeda juga perlu dikaji lebih lanjut agar informasi yang disajikan dapat lebih menyeluruh dan mendalam. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.